Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu. Nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut raja-Mu. Ya segala ku serahkan pada Juru Selamatku. Berilah Roh-Mu sungguh nyata dalam laku segala ku serahkan, ku baktikan diriku. Bila kasih dan kuasa, curahkanlah berkat-Mu. Nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali kita bisa bertemu dalam Rema STBI, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Bersama dengan saya, Andreas Dwi Wicaksono, mahasiswa STBI Semarang, Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen. Saya membawakan sebuah renungan yang berjudul Pendidikan Kristen dan Pendidikan Dunia. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bila mana Engkau menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong hamba-Mu ini berbicara mulai firman-Mu ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang menonton lewat YouTube ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan ini menguatkan, menghibur dan mengkoreksi setiap mereka yang mendengarkan dan juga menonton. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita membuka dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus pada saat itu. Ini merupakan gambaran setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari awalnya yang berada dalam kegelapan, sekarang telah melihat pengharapan, yaitu terang yang ajaib, yaitu Kristus Yesus. Ada sebuah cerita, yaitu seorang filsuf yang bernama Plato, dalam bukunya yang berjudul Republik, menuangkan satu analogi yang sederhana, yaitu seorang yang tinggal di dalam gua dan seorang yang berada di luar gua. Satu kali, seorang yang berada di luar gua ini melihat seorang yang di dalam gua ini, di dalam gua itu begitu gelap, begitu lembab, begitu sunyi. Nah, ketika itu orang yang berada di luar masuk ke dalam gua itu dan mengajak orang yang di dalam gua itu keluar untuk melihat pemandangan yang luar. Dan setelah itu orang yang berada di dalam gua ini keluar dan akhirnya melihat dunia yang begitu indah, matahari yang begitu bersinar, yang begitu hangat menyinari dirinya. Dia yang awalnya berada di dalam gelap, di dalam gua itu yang begitu dingin, sekarang dia melihat kehangatan dari terang itu. Nah, bagi Plato, ini merupakan analogi yang ditujukan untuk sebuah tujuan, yaitu pendidikan. Nah, di dalam bukunya di Republik itu juga menuangkan bahwa analogi ini dipakai sebagai tujuan pendidikan, yaitu membawa setiap orang yang awalnya yang sederhana menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dalam proses pendidikan itu. Dari awalnya yang tidak mengenal huruf atau buta huruf menjadi orang yang pandai dalam menulis, mengenal huruf, dan juga bisa membuat suatu karangan yang begitu indah. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat? Plato memang bagus dan dipakai sampai sekarang analogi itu. Tetapi sifatnya itu hanya sementara. Sifat pendidikan yang disampaikan dalam Plato ini hanya sederhana dan hanya dipakai dalam dunia saja. Di dalam kekristenan kita memiliki yang namanya pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen tujuannya bukan hanya di dalam dunia saja, tetapi di kehidupan yang kekal, di kehidupan setelah kematian. Rasul Petrus memberikan gambaran yang jelas bagi orang Kristen secara umum. Karena kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu di dalam ayat yang ke-9. Bahkan dikatakan dalam selanjutnya bahwa kita sendiri yang memberitakan perbuatannya, memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah terang itu?
terang itu adalah Kristus. Nah, kita sama. Kita yang awalnya dari yang kegelapan, kita yang jatuh di dalam dosa, diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia menyelamatkan kita yang berdosa. Kita sendiri tidak bisa menyelamatkan, apalagi orang lain. Tapi Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian dia ingatkan lagi di ayat yang ke-10 bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita yang dulu bukan apa-apa, kita yang dulu malah tidak bisa diselamatkan, kita yang harus dihukum, tetapi Tuhan mau menggantikan penghukuman kita dan mau menyelamatkan kita. Luar biasa kasih-Nya. Nah, dari sini ketika kita sudah mengenal kasih itu, kita sudah menerima terang itu, apakah kita hanya simpan untuk diri kita sendiri? Apakah pengharapan itu kita simpan kepada diri kita sendiri? Tentu tidak. Pengharapan itu kita bagikan kepada orang lain. Kita bagikan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, saat ini saya ingatkan, apakah kita sudah mengingatkan, apakah kita sudah membagikan kabar Kristus itu kepada orang lain? Kembali lagi, di dalam kekristenan kita mengenal yang namanya pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen tidak hanya membawa setiap orang percaya kepada Kristus, tapi kepada kehidupan yang kekal. Dalam analogi Plato hanya sementara, tetapi dalam kekristenan membawa setiap orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memiliki sekolah Kristen, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Itu tidak hanya mengenal pendidikan dalam matematika ataupun fisika dan lain sebagainya, tetapi yang dikedepankan adalah pendidikan Kristen. Kristus sebagai guru agung, Kristus yang juga mengenalkan pendidikan Kristen, ya, baik itu dalam anak-anak, baik itu remaja maupun sampai yang dewasa. Nah, saya mengajak semuanya, pernahkah kita mendukung baik itu doa, dana dan juga daya bagi pendidikan Kristen? Kita bersyukur banyak juga yang orang-orang yang belum percaya juga memasukkan anaknya ke sekolah Kristen, dan itu menjadi sarana penginjilan, dan juga itu melaksanakan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang 20 melalui sekolah-sekolah Kristen di situ. Nah, justru melalui inilah Injil diberitakan. Pernahkah kita mendukungnya? Mari terus kita dukung. Karena mereka adalah harapan bagi bangsa dan negara. Karena mereka juga harapan kita semuanya. Dan terkhusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pengharapan itu masih ada di dalam kita. Dan juga pengharapan itu ada di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang dulu berada di dalam kegelapan, sekarang kami telah melihat pengharapan yang begitu luar biasa. Terang-Mu yang ajaib, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami berani memberitakan kabar Kristus kepada orang lain. Terkhusus kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, kiranya Tuhan menolong dan juga Tuhan memberkati, baik itu guru-guru, untuk kepala sekolah, dan juga setiap murid yang bersekolah di sekolah Kristen. Biarlah sekolah Kristen ini melaksanakan amanat agung, memberitakan kabar Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.